Di tengah kawasan kota Solo, SD Kanisius Pucang Sawit mengajak para siswanya belajar langsung mengenai proses pangan dan kepedulian lingkungan melalui program kebun sirkular. Sejak akhir 2025, sekolah memanfaatkan lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran seperti kangkung, terong, pakcoy, tomat, hingga cabai. Tak hanya berkebun, para siswa juga diajarkan untuk memahami proses pangan dari penanaman hingga siap disantap. Kepala Sekolah SD Kanisius Pucang Sawit Perdana Wulansari menyebut, program ini menjadi sarana edukasi bagi anak-anak akan proses panjang bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Anak-anak sangat senang karena mereka bisa belajar langsung dari kebun. Karena selama ini mungkin kalau belajar hanya dari teori, dari buku, sedangkan ketika ada kebun mereka bisa ikut melakukan sesuatu di kebun, merawat, melihat prosesnya, dan belajar untuk bahwa sesuatu itu tidak datang secara instan. Untuk menikmati makanan yang bisa mereka makan sebulan sekali bersama-sama itu prosesnya lama. Jadi anak-anak belajar untuk bersabar, merawat, peduli lingkungan. Hasil kebun dipanen setiap 1 bulan sekali, kemudian diolah bersama guru dan wali murid untuk disantap para siswa. Untuk menjalankan program ini, sekolah bekerja sama dengan Ketumbar Workshop untuk memberikan edukasi tentang gizi seimbang, pola makan sehat, serta hubungan manusia dengan alam. Mereka juga belajar untuk melihat bahwa terjadi hubungan antara manusia dengan alam, bahwa sebenarnya kita membutuhkan alam dan saling ketergantungan gitu. Jadi ketika kita merusak alam, yang akan terdampak juga manusia. Oleh karena itu ketika kita merawat, maka kita yang akan menikmatinya juga. Dan kemudian ini adalah edukasi yang diberikan, edukasi secara holistik gitu. Mulai dari kebun, mereka melihat bagaimana makanan sampai ke meja makan, lalu kemudian mereka juga diberikan edukasi gizi gitu. Jadi makan tidak hanya kenyang saja, tapi anak bisa makan secara berkesadaran bahwa makan itu juga harus menyehatkan. Kedepan, program kebun sirkular ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana edukasi, namun juga memiliki nilai ekonomi bagi sekolah. Termasuk untuk membantu siswa dari keluarga yang membutuhkan, serta menjadi bekal keterampilan bagi anak di masa mendatang. Kementerian Luar Negeri Indonesia resmi mengumumkan terbebasnya 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla oleh militer Israel. Pembebasan dilakukan pada Kamis 21 Mei waktu setempat. Dalam keterangan pers kepada media, Menlu Sugiono mengatakan saat ini seluruh warga negara Indonesia tersebut sedang dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju ke Istanbul, Turki. Dari Istanbul, ke-9 WNI tersebut akan melanjutkan penerbangan ke tanah air. Menlu Sugiono pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuhnya dalam memfasilitasi proses pemulangan warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Budaya Bahari Wakatobi tak cuma lekat dengan sumber daya alam di bawah lautnya, namun juga tradisi masyarakatnya. Di Pulau Tomia, Wakatobi, anak-anak generasi muda menari tarian Hekulukulu. Tarian ini menjadi simbol penghormatan bagi laut, sekaligus pengingat warga untuk menjaga keseimbangan alam dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Gerakan tari yang lembut dan ritmis menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan laut sebagai sumber kehidupan utama masyarakat Pulau Tomia.
Tarian Hekulu-Kulu ditampilkan sebagai bagian dari penyambutan bagi tamu yang datang mengunjungi Pulau Tomia. Ya, dari tradisi ini harus terus dibawakan dalam setiap kesempatan acara adat agar nilainya yang relevan tetap terjaga di tengah ancaman kerusakan ekosistem laut juga terus digaungkan. Saya melihat bahwa Hekulu-Kulu ini karena sudah jarang anak muda tahu, jadi saya ingin anak muda atau generasi penerus itu menjadi pelopor untuk mereka menyampaikan bahwa ada budaya tangkap ikan yang dilakukan oleh nenek moyang dulu secara tradisional, yaitu kulu-kulu. Jadi menggaungkannya itu lewat tarian. Laut bukan sekedar ruang mencari pundi-pundi rupiah, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Pulau Tomia. Menjaga laut sama pentingnya dengan menjaga tradisi leluhur. Menjaga laut itu penting karena untuk keberlanjutan anak-anak cucu kita atau generasi penerus. Kalau laut kita sudah rusak, mau apa ke depannya anak-anak cucu kita? Harapan saya seperti anak muda sekarang atau anak-anak kita, semoga ke depannya dikembangkan, dilanjutkan supaya anak cucu kita mengenal dengan kulu-kulu. Karena alat kulu-kulu ini kan alat menangkap ramah lingkungan dan tradisional dan berbudaya. Melalui tarian Hekulu-Kulu, masyarakat Pulau Tomia ingin menunjukkan bahwa budaya dan alam jadi dua hal yang tidak terpisahkan. Ini dia Marsiah Salim. Marsiah berangkat ke Tanah Suci didampingi putri keduanya, Muidah Tauhid bersama rombongan kelompok terbang Kloter 112 Embarkasi Surabaya. Marsiah adalah peserta haji istimewa. Dengan usianya yang telah mencapai 105 tahun, nenek asal Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini tercatat sebagai calon haji tertua Indonesia pada musim haji 2026. Tekadnya untuk menunaikan rukun Islam kelima merupakan buah dari kesabaran. Marsiah menabung sedikit demi sedikit dari hasil berjualan makanan tradisional Jenang di pasar dekat rumahnya. Dan pada tahun 2021, di usia 99 tahun, tabungannya akhirnya mencukupi untuk mendaftar haji. Jualan jenang, hotel ini sekedhik iki ngoten. Kula niku mikir, pinggir numpuk kathah kula damel mriki. Oh, gitu. Pada haji teng Mekah mriku Surabaya kula mboten ngomong-ngomong tangga mboten, mendel mawon. Karena ada divisi khusus atau bidang khususnya namanya bidang lansia. Itu nanti satu akan diprioritaskan, setiap pelayanan mereka akan didahulukan. Kemudian juga ada prioritas terkait dengan makanan. Makanannya kira-kira yang jadi yang bisa dikonsumsi seperti apa? Apakah yang lembek atau bubur seperti itu? Itu nanti akan ada spesifikasi. Sebagaimana ada di sini lah. Jadi sama lansia, disabilitas dan perempuan sama dengan di sini akan mendapatkan perhatian di sana. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya pun telah merampungkan keberangkatan sebanyak 44.000 jemaah calon haji yang terbagi dalam 116 kloter. Dari total jemaah tersebut, sekitar 70% jemaah calon haji berusia di atas 65 tahun atau tergolong lanjut usia.